Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai kembali pembelajaran Al-Quran wal Hadis pada kelas 3 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan mengawali pembelajaran dengan mempelajari surat Al-Fatihah ya. Tentunya surat Al-Fatihah ini pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, yaitu di kelas 1. Dan sepertinya kalian pun tidak asing dengan surat Al-Fatihah ini. Gimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan melihat atau menyimak video pembelajaran ini, peserta didik mampu membaca dan menghafal surat Al-Fatihah beserta dengan artinya. Nah, untuk pembelajaran surat Al-Fatihah ini, kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 3. Nah, sebelum Bapak sampaikan bagaimana bacaan daripada surat Al-Fatihah, di sini ada mind map ya, atau peta konsep. Atau ada juga ini mind mapping yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada tulisan surat Al-Fatihah. Bapak akan jelaskan dari identitas terlebih dahulu. Nah, ini dia. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan ya. Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Terdiri dari 7 ayat, urutan ke-1 di dalam penulisan Al-Quran, termasuk kepada golongan Makkiyah, karena diturunkannya sebelum Nabi Hijrah. Nah, itu tadi identitas daripada surat Al-Fatihah. Berikutnya, surat Al-Fatihah itu memiliki nama-nama lain selain daripada Al-Fatihah. Nah, yang paling terkenal itu adalah yang pertama ada Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Ummul Kitab artinya induk daripada Al-Quran. Yang kedua, ada yang namanya Ummul Quran. Ummul Quran dengan induk Al-Quran artinya sama, artinya induk Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah ini disebutkan sebagai atau nama lainnya sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena sebetulnya di dalam surat Al-Fatihah ini sudah mencakup rangkuman seluruh isi daripada Al-Quran di dalamnya ya. Kalau kalian, nanti kita akan bahas di dalam memahami isi kandungan daripada surat Al-Fatihah ya. Nah, nama lain yang berikutnya adalah ada disebut dengan Sab'ul Mathani atau As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Karena artinya itu adalah 7 ayat yang diulang. Diulang di mana? Al-Fatihah ini sering diulang ketika kalian melaksanakan sholat atau ketika kita melaksanakan sholat. Nah, surat Al-Fatihah ini tadi sudah disebutkan bahwasanya As-Sab'ul Mathani atau diulang-ulang ketika sedang melaksanakan sholat, sehingga kalau kita hitung dalam sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali ya. Itu untuk yang wajibnya saja. Bagaimana dengan kalian mengerjakan sholat sunnahnya? Pasti akan lebih dari 17 kali. Jadi, melaksanakan sholat wajib berarti kalian telah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam ya. Berikutnya, nah ini tadi disebutkan bahwasanya secara garis besar isi kandungan daripada surat Al-Fatihah ini adalah menjelaskan tentang keimanan, kemudian ibadah, dan kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu. Nah, untuk yang ini, isi kandungan ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya di sini surat Al-Fatihah itu termasuk kepada rukun sholat. Rukun sholat artinya wajib dibaca. Wajib dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Maka daripada itu,
kita harus betul-betul dalam membaca surat Al-Fatihah. Harus benar makhraj dan tajwidnya ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai surat Al-Fatihah. Berikutnya, yuk kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Di sini, Bapak akan contohkan bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Bapak yakin kalian sudah bisa dan hafal dengan surat Al-Fatihah ya. Tapi tidak salah kalau misalnya kalian coba mengulang kembali atau mengingat kembali bacaan surat Al-Fatihah ya. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'adzim. Nah, coba kalian simak ya, berulang-ulang bagaimana cara kita melafalkan atau membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, berikutnya di sini ada surat Al-Fatihah beserta dengan artinya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat, bisa perhatikan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 4-nya, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini artinya yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka atau yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat ya. Nah, itu tadi bacaan daripada surat Al-Fatihah beserta dengan artinya. Untuk penjelasannya insya Allah minggu depan kita bahas ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dan kita akhiri saja. Jangan lupa untuk tugas hari ini kalian hanya melafalkan atau menghafal surat Al-Fatihah beserta dengan artinya. Karena Bapak yakin kalian sudah hafal surat Al-Fatihah dan tinggal menghafalkan artinya saja ya. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil hafalannya melalui voice note kepada Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.